Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kebumen Motor 1 ya. Kali ini ada motor Vario Tekno 125 ya teman-teman ini. Ini sudah SP. Dia mengalami jadi ketika digas awal dia agak sedikit endut-endutan ya. Jadi begitu digas, kalau kata yang punya, dan tadi juga ada saya coba digas gitu ya, ngegas itu ngaget. Paling seperti biasa ya, paling kita cek TPS dan nanti simak terus. Dan ini penyakitnya banyak juga. Tanda 2-nya seret, nggak mau diinjak ya, susah. Terus gasnya juga dia agak sedikit berat ya teman-teman. Yuk simak aja ya teman-teman gimana caranya saya untuk mengatasinya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman ya. Berhubung standar 2-nya seret, saya menggunakan dongkrak segitiga ya, mobil yang udah saya modifikasi. Maka saya angkat tengahnya sampai benar-benar naik supaya standar 2-nya lebih gampang ya, karena dia macet ya. Standar 2-nya kita dorong ke depan sampai ban belakang terangkat dulu ya, dengan menggunakan dongkrak seperti itu ya teman-teman. Jadi saya dongkrak dulu, terus ininya standar 2-nya kita depanin dan kita turunin seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tes seperti apa. Tuh, dengerin teman-teman di gas awalnya ya. Tuh. Jadi terasa pertama suaranya lembab, dan keduanya agak berbet ya. Pantesan ditarikan awalnya dia nggak langsung narik ya teman-teman ya. Tuh. Tuh. Oke, intinya nggak enak banget sih ya. Tapi ini juga pengaruh juga, kayaknya sih ada kabel. Jadi saya matikan dulu. Biar. Nah, di sini baliknya gas yang seharusnya itu ketika dilepas tak gitu ya. Lihat. Nah, tuh ya, pelan banget. Nah, ini harus diperbaiki ya teman-teman, jangan sampai seperti ini ya. Ini nggak enak banget dan nggak nyaman. Tuh. Nah, ini masalah pertama, ini kedua berebet ya. Oke, kita langsung aja ke pertama. Kita coba yang gampang dulu ya teman-teman. Kita coba reset manual, setelah itu kita ganti busi, karena busi juga pengaruh juga ya. Tapi kita coba reset dulu, nanti kalau reset berhasil ya nanti kita tinggal setting ini. Oke ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Di sini saya akan coba tunjukkan reset 3 ya. Jadi reset ECU yang pertama untuk mereset ECU. Yang kedua adalah TP atau throttle position ya, posisi throttle-nya kita reset. Dan yang ketiga nanti settingan pabrik atau attitude ya, kita sempurnakan atau kita kembalikan ke settingan awal, settingan pertama ya. Jadi untuk Vario ini yang belakangnya seperti ini ya. Nah, ini yang belakangnya lancip seperti itu. Yuk, yang pertama adalah seperti ini teman-teman. Kita
menggunakan ya 2 peniti boleh ya, peniti atau apa aja, tekuk seperti ini 2, kondisikan, paskan di bagian ini ya, jadi lebih gampang nanti. Oke, ini kunci kontak op ya, tolong perhatikan baik-baik biar nggak salah paham dan gagal paham teman-teman. Ini ada cenilnya di atas ya. Oke, terus kita tancap yang kiri, yang lubang kiri ya, seperti ini. Oke, awas perhatikan dan jangan salah masukin ya teman-teman. Di sini ada nah ini harus ketemu. Oke, seperti ini. Oke, kalau nanti gagal teman-teman silahkan ulangin lagi ya teman-teman ya. Nah, ini diposisikan udah seperti ini, terus kita kontak teman-teman ya. Nah, kita kontak, nyala, 1 2 3 cabut, 1 2 3 kita pasang. Nah, seperti ini ya. Setelah pasang ngedip. Nah, tanda ngedip ini adalah berhasil teman-teman ya. Kalau ngedip dip seperti itu berhasil. Kita matikan. Oke, untuk reset ECU-nya yang pertama adalah sudah dan berhasil. Kita matikan kontaknya, kita tetap posisi masih di sini. Saya dekatkan. Nah, ini ya. Nah, di sini ada lubang nih, hati-hati teman-teman. Jadi harus kena elemennya ya. Perhatikan harus kena elemennya ya. Yang kedua adalah reset TP ya. Nah, untuk motor Vario beda dengan Beat ya. Kalau untuk Beat biasanya di dekat standar samping sebelah kiri, tapi untuk motor Vario 125 150 itu ada di kanan teman-teman. Nih, posisinya ada di bawah full pump nih. Nah, ini kelihatan ya. Teman-teman, ya agak sedikit susah. Ini harus berdua ya, seperti ini. Nah, ini udah kena ya teman-teman. Jadi harus pakai 2 obeng, yang satu buat neken ininya, klipnya ini. Nah, ininya. Nah, yang satu buat nyongkel biar dia itu bisa keluar seperti itu ya. Oke. Kunci dalam keadaan off kita pasang 2. Pasang seperti ini. Nah. Oke, bentar. Oke teman-teman, kunci dalam keadaan off. Ini posisinya jangan dirubah, masih terpasang. Terus ini dipasang ya. Ini cuma ada 2 ya, bolak-balik nggak masalah. Kalau teman-teman yang belum awam nanti bolak-balik bisa bang, bisa ya ini. Ini bolak-balik bisa ya dalam keadaan seperti ini. Oke, ini masih dipasang, ini off, lalu kita kontak ya. Dia akan ngedip seperti ini, 1 2 3 cabut. Nah ya teman-teman, oke, ini udah dicabut dan ini ngedip seperti ini cepat. Ini TP sudah terset ya, kita matikan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terus ini kita balikin lagi, kita pulangkan lagi ke sini, ke semula, tek, sampai bunyi klik gitu ya. Wah, nggak kelihatan teman-teman, artinya di bawah nih. Nih ya. Aduh, agak susah. Nih. Oke, sudah.
posisi off, ini masih terpasang, jangan dicabut ya, jangan dicabut. Jadi video ini nggak saya matikan ya teman. Terus tegas seperti ini. Ntar saya pakai steker dulu. Kita gas mentok, kemudian kita kontak. Nah, ini akan ngedip ya teman-teman ya. Tuh. Kalau ngedip satu-satu ya, satu-satu kita lepas. Oke. Nah, setelah lepas ini udah selesai. Terus kita matikan, terus kita cabut ya. Nah, kita nyalakan motornya seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang apakah dia udah sembuh? Nah, oke ya teman-teman ya. Nih, dikit aja udah nyamber ya. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya. Tinggal kita bersihkan ya. Ini kita semprot biar enteng. Dan juga ini kabelnya kita bersihkan karena berat banget ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan untuk hasilnya akhirnya seperti ini, galak dan jos. Jadi sebenarnya simpel banget ya teman-teman untuk ngakalin motor yang berbet, vario, terus juga beat seperti itu ya teman-teman. Makanya teman-teman bisa lakukan sendirilah seperti itu. Jadi pertama adalah reset ecu adalah seperti ini, tadi udah saya contohkan. Ini langsung ditancap ya, pakai teman-teman bisa bikin ya, pakai yang bikin U seperti ini. Nah, U ini kita masukkan di sini, kita masukkan yang paling kiri, masukkan. Setelah itu kunci di kontak on ya, hitung 1 2 3, cabut 1 2 3, pasang, lalu di off-kan lagi kuncinya. Setelah itu ini posisi jangan dicabut ya, posisi jangan dicabut, langsung ke belakang. Nah, di belakang ini ada sensor TP nya ya, yang di bawah ini, yang tadi udah saya tunjukkan. Tinggal dimasukin seperti tadi, masukin di jumper, terus kunci kontak di onin, cetek onin, hitung 1 2 3, pasang dan matikan lagi. Langsung ini sensornya masukin lagi ke tempatnya. Setelah itu setel attitude, yang ini jangan dicabut ya teman-teman. Setelah itu kunci dalam keadaan off, posisi digas seperti ini, langsung kunci di kontak. Di sini akan ngedip cepat 1 2 3, tap 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 tap. Setelah itu kedipan pelan, tap 1, kita lepas, drag ya, kita lepas, kontak matikan. Setelah itu dicabut semua, ini cabut, ini kan udah dipasang ya tadi ya. Habis itu motor nyalakan seperti biasa. Nah, tinggal dites nanti teman-teman ini ya. Nah, kalau tarikannya udah seperti ini berarti udah jos ya. Jadi udah nggak ada berbet lagi, nggak ada berat lagi, berarti teman-teman sudah sempurna atau berhasil untuk melaksanakan resetnya. Seperti itu tuh ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadi udah saya jelaskan dan teman-teman silakan diikutin. Jadi sambil videonya itu sambil disetel ya teman-teman, insya Allah bisa lah. Saya yakin bisa lah teman-teman, seperti itu ya.
Oke, ini udah selesai. Nah, tinggal satu masalah lagi, yaitu yang seperti ini, baliknya kurang ceklek gitu ya. Ini bermasalah kalau menurut saya. Kita bongkar dulu ini, nanti kita coba bersihkan. Sebelumnya seperti ini teman-teman ya, jadi baliknya nggak cetek gitu langsung ya, agak sedikit serut. Kita buka ini, kendorkan. Lepas ini. Ini udah jos ya, seperti itu. Isi oli. Mantap ya, ini udah oke teman-teman, jadi nggak perlu dibuka. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini susah ya, di sini udah dikasih oli nggak bisa, ini dibuka ya, ini dibuka terus pakai plastik ya, pakai plastik, talinya dimasukin oli seperti video saya sebelumnya udah ada ya. Silakan disimak caranya teman-teman. Kalau misalkan ini nggak berhasil, cuman ini saya udah berhasil ya, ini udah oke, tinggal dicoba ya. Nah, oh, enak banget ini, harusnya seperti ini ya normalnya ya teman-teman ya, jadi jangan sampai ditarik berbet gitu ya. Ini enteng nih. Oh, weng responsif seperti itu. Kalau dia ditarik berbet berarti tarikannya juga ikut dut-dutan ya, motornya ikut dut-dutan seperti itu. Silakan teman-teman motornya di rumah dicoba, motor apa aja itu ya, misalkan motor Mio, motor apa aja lah, motor karbu, motor injeksi ya, motor bebek, motor apa aja, silakan digas seperti ini. Kalau digas seperti ini berbet berarti itu ada masalah. Kalau karbu silakan bersihkan karbunya, kalau injeksi silahkan direset ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau reset nggak berhasil nanti silahkan dilanjut tahap berikutnya. Jadi udah saya tekankan buat teman-teman semua ya, kalau untuk motor itu nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 seperti itu ya, bisa dicari lagi masalahnya apa. Tapi untuk yang gampang-gampang silahkan ikutin cara saya ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Kebumen Motor 1 jos ya.